Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Piantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara kirimkan kepada kami. Tetapi sebelumnya saya minta saudara untuk subscribe yang belum subscribe dan klik itu gambar loncengnya serta klik like-nya serta share kepada orang-orang lain yang saudara merasa penting bagi mereka juga untuk mendapatkan berkat rohani dari pembicaraan kita ini. Dan juga kalau saudara merasa tertarik ingin mendalami lagi iman Rasuliah ini, iman Ortodoks ini, saudara bisa lihat di bawah ini atau nanti di belakang daripada program ini ada alamat dari cabang-cabang dan gereja kami. Saudara bisa mengunjungi, terutama teleponnya Romo Yakobus di situ. Saudara minta tolong kepada beliau di mana bagaimana saudara bisa belajar lebih lanjut. Dan kalau memang di tempat saudara belum ada dan tidak dekat dengan gereja Ortodoks dan saudara ingin untuk memulai sesuatu di sana, mulai belajar, saudara juga bisa menghubungi Romo Yakobus dan kami akan, kalau Tuhan berkenan, akan datang ke tempat itu, ke tempat saudara untuk memulai pelajaran. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan program ini dan saudara ingin membantu perkembangan dari program ini, saudara ingin mempersembahkan sesuatu, saudara bisa melihat alamat akun bank kami yang ada di bawah ini. Saudara bisa mempersembahkan, mengirimkan melalui akun bank itu. Terima kasih. Tanggal 16 Februari tahun 2021. Nah, ini ada dua pertanyaan, tetapi karena pertanyaannya senada, saya jadikan satu. Pertanyaan yang pertama datang dari saudari Jessi Dewi Korinto, dan yang kedua berasal dari saudara Bayu, saudara Jessi dari Jakarta. Pertanyaannya begini, apakah di dalam gereja Ortodoks boleh disimpan abu kremasi orang meninggal? Yang kedua, apakah dibenarkan dalam ajaran Ortodoks seperti itu? Dan di mana dasar firman Tuhannya? Alasannya, abu kremasi orang tersebut ini ada di dalam ruang ibadah, disimpan tersembunyi. Ini pertanyaan dari saudara Jesse. Lalu pertanyaan dari saudara Bayu, saya menonton video Romo Daniel tentang api penyucian dan dikatakan kalau menurut Ortodoks mayat jangan dikremasi. Bagaimana kalau ada orang yang tubuhnya hangus karena terbakar? Saudara berdua, saudara Jesse dan saudara Jesse dan saudara Bayu, untuk memahami tentang boleh tidaknya kremasi, yang menjadi pijakannya adalah ajaran daripada iman yang kita akui. Dalam hal ini iman Kristen. Nah, di dalam iman Kristen, akhir hidup seseorang itu akan berakhir pada waktu Kristus datang, di mana semua orang akan dibangkitkan dengan tubuhnya dan dimuliakan bagi mereka yang nanti diselamatkan dengan tubuh itu, dan bagi mereka yang nanti akan tidak memiliki keselamatan, tidak diselamatkan dengan tubuh itu juga mereka akan mengalami siksa. Nah, kalau begitu, bolehkah orang Kristen melakukan kremasi? Itu pertanyaannya kan? Saudara, ajaran Kristen tidak secara tradisional, dan itu tetap dipegang oleh gereja Ortodoks sampai sekarang, tidak pernah mengajarkan tentang kremasi. Mulai dari perjanjian lama pun, orang meninggal itu dikubur. Coba kita baca di dalam, bukan dibakar ya. Kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50. Ya. Kejadian pasal yang ke-50. Ayatnya
26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Tentunya kalau peti mati mau dibakar kan? Mayatnya ditaruh dalam peti mati. Ini dalam perjanjian lama. Dan itu berlanjut sampai zaman perjanjian baru. Di mana keyakinan gereja mengatakan orang akan dibangkitkan dari dalam kuburan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-28 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan, bukan dalam tempat pembakaran, bukan dalam tempat krismasi, di dalam kuburan. Terus akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya, keluar dari kuburan. Berarti kalau menurut Alkitab, orang mati itu dikuburkan, bukan dikremasi. Ya, tak? Demikian juga kita melihat waktu Yesus meninggal pun di dalam kemanusiaannya setelah disalibkan, dia meninggal, dia dikubur juga, ya, bukan dibakar. Sebab kalau dibakar, ya nggak akan para muridnya mengunjungi kuburan itu. Coba kita baca Lukas pasal yang ke-23, ya. Lukas pasal yang ke-23. Kita baca dan di paralelnya di dalam ketiga Injil yang lain. Kita baca di dalam 23 ayat 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Ya, jadi Yesus pun dikubur, bukan? Jadi data-data kitab suci menunjukkan sejak zaman perjanjian lama, sejak zamannya Yusuf disebutkan bahwa mereka dikubur. Entah dikafani, kayak seperti Yesus, atau dimasukkan peti, seperti kasusnya Yusuf. Ya. Dan juga kita baca dalam Kisah Rasul, pasal 9, ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, Dorcas itu artinya kijang, ya. Terus? Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan ke ruang atas. Iya tak? Dibaringkan, mau dikubur pasti. Iya tak? Tapi sebelum sempat dikuburkan, akhirnya dibangkitkan oleh Petrus. Jadi dari data-data kitab suci, tidak ada data kitab suci yang mencatat ada orang Yahudi ataupun orang Kristen, sampai sekarang orang Yahudi pun begitu, yang membakar mayat orang mati. Nah, pertanyaannya, kalau gitu tradisi, karena apa? Karena baik orang Yahudi maupun orang Kristen percaya bahwa sejarah dari tubuh orang mati ini belum selesai. Nanti ada kebangkitan. Coba kita baca dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasalnya yang ke-12, ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, maksudnya orang yang mati dikubur ini, ya, terus akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan. Ya dah, ini perjanjian lama mengatakan orang mati akan bangun. Oleh karena itu, secara tradisi dan secara Alkitab, mereka yang percaya pada kebangkitan tubuh tidak akan membakar tubuh itu, tidak akan merusak tubuh itu. Karena tubuh itu sejarahnya belum selesai. Ya. Nah, demikian juga kitab suci mengatakan bahwa akhir daripada hidup orang percaya itu adalah tubuhnya akan dibangkitkan. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang di samping Yohanes 5 tadi, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Jadi kebangkitan, ada kebangkitan. Terus? Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Nah, jadi sesudah yang mati dari kuburan itu dibangkitkan. Seandainya nanti waktu Yesus datang ada orang beriman yang belum sempat mati, masih hidup, ya ndak usah mati karena kedatangan Yesus mengalahkan kematian kok. Nah, mau dikalahkan kan buktinya yang mati bangkit. Maka orang yang belum sempat mati itu langsung akan diubahkan. Lalu akan diangkat dalam kemuliaan bersama-sama yang bangkit dari mati tadi. Terus kan? Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya tak? Jadi kalau iman Kristen tidak mengajarkan kremasi, pembakaran mayat, tetapi penguburan. Karena iman Kristen percaya kepada kebangkitan. Selanjutnya juga dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan demikian. Tetapi ke dalam kemah yang Bukan, kedua. 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Mati hanya satu kali. Nah, jadi tidak mati berulang-ulang. Karena kalau mati berulang-ulang, itu mengasumsikan lahir berulang-ulang. Dan itulah reinkarnasi. Nah, agama-agama yang percaya pada reinkarnasi, itulah agama-agama yang mengizinkan kremasi. Jadi menurut agama-agama yang percaya pada reinkarnasi, misalnya agama Buddha, agama Hindu, atau agama Konghucu, percaya bahwa orang yang sudah mati tergantung pada waktu karmanya di dunia ini. Kalau karma baiknya yang lebih banyak, nanti sudah mati sebelum mencapai nirwana kalau menurut agama Buddha, atau mencapai moksha menurut agama Hindu. Roh itu akan memperbaiki dirinya. Dengan jalan apa? Dengan jalan lahir kembali ke tubuh yang lain. Sehingga dengan demikian, menurut ajaran agama seperti ini, agama yang percaya pada reinkarnasi ini, tubuh itu hanya kurungan. Realita yang sebenarnya adalah roh itu. Kalau rohnya keluar, ya tubuh itu ya hanya kurungan, harus dikembalikan kepada unsur-unsur yang membuatnya. Yang tanah jadi tanah, yang api jadi api, yang air jadi air, lah mempercepat kembalinya, mengurainya tubuh itu dari unsur-unsurnya, maka mereka dibakar. Dan itulah sebabnya ada kremasi, karena percaya pada reinkarnasi. Ya, nah, nanti roh ini akan mengembara terus, lahir, entah tergantung karmanya. Kalau karma baiknya itu makin baik, dia akan lahir dalam derajat kemanusiaan yang lebih baik, malah akan lahir di alam dewa. Nah, kalau di alam dewa pun masih baik, masih membuat karma yang baik, nanti akan masuk ke dalam nirwana menurut agama Buddha, atau masuk moksa menyatu dengan Brahman atau dengan Sang Yang Widiwasa menurut agama Hindu. Iman Kristen tidak mengajar begitu. Iman Kristen percaya bahwa manusia itu keutuhan jiwa dan tubuh. Kalau bahasa Inggrisnya psychosomatic whole. Keutuhan daripada psiki dan soma, yaitu tubuh dan jiwa. Oleh karena itu iman Kristen percaya bahwa yang diselamatkan itu bukan selamat, artinya dimuliakan kembali menyatu dengan Allah, ya. Bukan sekedar masuk surga, enggak. Akan menjadi mulia seperti Allah, itu dengan tubuh. Nanti mengalami siksa akibat perbuatannya di dunia ini ya dengan tubuh itu. Mari coba kita baca lagi, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama kita baca kitab Daniel tadi. Daniel 12 ayatnya yang kedua dan 3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kehinaan kekal itulah yang secara umum disebut neraka. Dan itu setelah dia bangun, artinya setelah dia bangkit dari debu tanah tadi, yaitu setelah bangkit dari kematian. Ini Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, kita baca di dalam Yohanes 5 tadi.
Ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan Di dalam akan kuburan, mendengar semua suaranya. orang ya. Tidak peduli agamanya, tidak peduli etnisnya, tidak peduli kapan matinya. Ya, terus? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Oke. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kalau gitu, baik dihukum, baik mendapatkan hidup kekal, itu sesudah bangkit berarti dengan tubuhnya. Nah itulah sebabnya, karena sejarah tubuh ini belum selesai, orang Kristen tidak ikut campur merusakkan tubuh. Karena kelapuan itu terjadi akibat dosa. Manusia tidak diciptakan untuk mati. Manusia diciptakan untuk kekal, termasuk tubuhnya. Makanya dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, ini bukan masalah buahnya itu buah ajaib atau buah beracun, bukan. Ini masalah taat dan tidak taatnya manusia pada perintah. Buah itu hanya sebagai simbol untuk ditaati atau tidak ditaati. Nah, Alkitab mengatakan, pada waktu engkau makan, engkau akan mati. Berarti kalau mereka tidak pernah makan, ya tidak mati. Berarti tubuh yang tadinya diambil dari tanah dengan dihembuskan nafas hidup ke dalamnya, itu dimasukkan bukan untuk mengalami lapuk. Tetapi berkembang dalam ketaatan, berkembang pelan-pelan, makin menjadi mulia, ikut dimuliakan bersama rohnya, menyatu dengan Allah. Coba kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Teruskan. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itulah energi ilahi yang tidak bisa mati. Dan itulah yang menjadi roh dan jiwa manusia. Itulah sebabnya mengapa roh dan jiwa manusia tidak bisa mati. Karena itu berasal dari energinya Allah. Ini dari hembusan nafas ilahi ini, nafas hidup ini. Dan jikalau manusia tidak pernah memberontak kepada Allah, maka tubuhnya ini secara pelan-pelan akan dimuliakan oleh kasih karunia Allah. Dikuasai, dirembesi oleh energi ilahi ini menjadi mulia. Tetapi sayang karena manusia akhirnya memberontak, terputus dari hidupnya Allah ini. Sehingga rohnya tadi tidak bisa mensuplai kehidupan itu pada tubuh. Sehingga tubuh itu lama-lama menjadi lemah, menjadi tua, penuh dengan sakit, jadi lapuk dan sia-sia, dan akhirnya mati. Coba kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tadinya engkau debu, engkau akan diangkat menjadi mulia. Tapi karena manusia memberontak kepada Allah, akhirnya menukik kembali debu menjadi debu. Dan keadaan menjadi debu itulah keadaan yang disebut keadaan lapuk, keadaan sia-sia, keadaan binasa. Kita baca di dalam Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan. Artinya seluruh ciptaan. Ya. Seluruh ciptaan yang nampak mata ini loh, di dunia ini. Terus? Menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat orang-orang yang percaya kepada Kristus yang diangkat menjadi anak Allah, itu akan dinyatakan. Dinyatakan gimana? Ya, kalau anaknya kucing rupanya seperti kucing, anaknya anjing seperti anjing, anaknya manusia seperti manusia, maka anaknya Allah harus mulia seperti Allah. Nah itu belum kita lihat sekarang. Itu nanti dinyatakan menjadi mulia seperti Kristus. Maka saat nanti anak-anak Allah dinyatakan. Coba kita baca di dalam Kolose 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Iya, hidup pemulihan hidup dalam hidup ilahi tadi menjadi hidup kita. Sebab tanpa itu kita dalam keadaan mati secara rohani. Kristuslah yang menghidupkan kita kembali. Dia adalah hidup kita. Hidup yang baru itu nanti. Terus? Menyatakan diri kelak. Menyatakan diri kelak. Kapan menyatakan diri? Pada waktu datang kedua.
kamu pun akan menyatakan diri. Nah, kamu akan menyatakan diri yang dikatakan dalam Roma tadi. Itu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan, menjadi mulia seperti Kristus sekarang adalah mulia. Dan itu yang ditunggu-tunggu. Mari kita baca lagi dari Roma pasal 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Yaitu lagi dinyatakan dalam kemuliaan tadi. Terus? Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Nah, ini. Makhluk semua takluk pada sia-sia. Lahir, besar, kawin, bertengkar cari makan, berebut kekuasaan. Jadi tua, sakit, mati. Lahir, besar, kawin, berebut, bersaing, jadi tua, sakit, mati. Itu lingkaran kehidupan. Nggak disebut seolah-olah kalau kita lihat, loh kok cuma itu aja hidup. Ya itulah. Itulah yang disebut dalam kesia-siaan itu. Semua makhluk dalam keadaan sia-sia. Maka menunggu ketika saat anak-anak Allah dinyatakan. Yaitu kita dibebaskan dari kebinasaan, kita dibebaskan dari kematian, kita dibebaskan dari kelapuan, itulah kebangkitan. Kita baca lagi dalam ayat 19 itu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengatakan terkutuklah tanah karena engkau. Sehingga semua makhluk berada dalam kutuk, dalam kesia-siaan. Coba kita Kejadian 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Efeknya? Dengan bersusah payah. Nah ini semua kecelakaan, kesulitan dalam kehidupan yang berakhir dengan kematian dalam ayat 19 itu efek daripada kejatuhan manusia dan keterkutukan manusia. Ini kita mengalami kelapuan dan akhirnya kebinasaan, kematian baik secara tubuh maupun secara roh. Jelas ini ya? Kembali kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-20 sekarang. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kesia-siaan. Nah, itu kan sia-sia. Kalau cuma hidup cuma itu aja, itu sia-sia gitu kan. Terus? Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan. Ada harapannya. Harapannya apa? Makhluk ini akan ditebus, akan dipulihkan melalui turunnya firman jadi manusia. Memulihkan tubuh jasmaninya yang dipakai, yang dikenakan dalam turunnya ke dunia ini menjadi sumber daripada tubuh jasmani makhluk yang lain juga akan dimuliakan, terutama manusia. Terus? Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Nah, dimerdekakan dari apa? Dari perbudakan kebinasaan. Nah, semua sekarang perbudakan kebinasaan, kelapuan, kematian, kebusukan itu. Dan kita tidak bisa lepas dari itu, maka dikatakan perbudakan kebinasaan. Terus? Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan. Nah, masuk pada kemerdekaan. Merdeka apa? Merdeka dari kelapuan, kebusukan, kebinasaan tadi. Masuk dalam kemuliaan. Maka dikatakan kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Jadi manusia yang diselamatkan dalam Kristus itu menjadi harapan alam semesta yang lain. Dan kalau gitu, tubuh itu sangat penting. Bersama-sama dengan roh, itu menjadi objek sasaran keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus. Allah tidak menciptakan manusia hanya rohnya saja, itu namanya hantu. Atau tubuhnya saja, itu namanya mayat. Dan Allah tidak menyelamatkan hantu ataupun menyelamatkan mayat. Dia menyelamatkan manusia, yaitu tubuh dan rohnya. Yang diselamatkan adalah tubuh dan rohnya sekaligus. Makanya ada kebangkitan. Terus kan? Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Ya mengeluh lah dengan segala kesulitannya akibat daripada keadaan dosa ini. Dari keadaan penderitaan ini. Hidup ini menderita. Efek daripada kedosaan tadi. Terus?
dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sakit bersalin, kenapa tidak sakit gigi? Kalau sakit gigi harus sakit aja. Kalau sakit bersalin enggak. Ketika anaknya lahir ada sukacita. Nah, itulah maksudnya. Mengapa disebut sakit bersalin? Karena memang sakit di hidup ini, tetapi ada sukacita di depan, yaitu ketika ada kebangkitan pada waktu Kristus datang. Maka dikatakan sebagai sakit bersalin. Terus? Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Nah, roh. kita menerima karunia sulung roh sebagai jaminan kita akan mendapatkan itu nanti yang dijanjikan tadi. Kemuliaan tadi. Kita yang menerima karunia sulung roh itu juga mengeluh banyak kesulitan dalam kehidupan. Jadi nggak beda kita dengan manusia-manusia yang lain. Meskipun secara rohani kita tahu kita menerima karunia sulung dari roh ini. Terus? Kita juga mengeluh dalam hati kita. Ya toh, kita mengeluh dalam hati kita. Mengeluh masalah penyakit, mengeluh masalah ekonomi, mengeluh masalah hubungan, mengeluh masalah keluarga, dan semua keluhan-keluhan yang lain. Terus? Sambil menantikan Nah, pengangkatan. tetapi dalam keluhan ini kita menantikan pengangkatan kita. Apa? Sebagai anak. Sebagai anak. Apa itu diangkat menjadi anak Allah ini? Yaitu pembebasan tubuh kita. Pembebasan tubuh kita. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari kelapuan, kebusuan, kebinasaan, kematian. Itu loh. Jadi kalau gitu, tubuh itu mempunyai makna yang sangat penting di dalam iman Kristen. Dan itulah sebabnya tubuh itu tidak dibakar. Orang Kristen menghormati tubuh, sebab tubuh ini sejarahnya belum selesai. Nah, bagaimana romo tubuh dibangkitkan itu? Ada gambarannya di dalam kitab suci. Meskipun itu berbicara tentang kebangkitan Israel, tetapi itu menjadi gambaran kebangkitan tubuh juga. Coba kita baca Yehezkiel pasal 37. Nah, kita baca dari Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Begini. Yehezkiel pasal yang ke-37. Ayatnya yang mulai ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara. Coba kita baca mulai ayat 4 saja deh. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Berarti ini berbicara ada orang mati, sudah jadi tulang semua ya. Terus? Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oke, terus? Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, ya. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Jadi tidak peduli nanti orang itu mati kecelakaan, tulangnya masih ketinggalan di suatu tempat lain, orang itu dikubur di suatu. Nanti tulang itu akan bertemu satu dengan kuasa Allah ya. Tulang itu akan mencari pasangannya, berderak-derak. Ya, dengan kuasa Allah. Termasuk orang yang dibakar. Bukan berarti orang yang dibakar tidak akan dibakar, dibangkitkan juga. Loh kalau gitu Romo kenapa harus dilarang? Bukan masalahnya itu, bukan masalahnya Allah tidak mampu membangkitkan, tetapi posisi teologis kita, gitu loh. Tubuh ini bukan untuk dihancurkan. Yang menghancurkan tubuh, membuat tubuh itu hancur dan lapuk adalah dosa. Berarti kalau kita ikut menghancurkan tubuh, mempercepat hancurnya tubuh, kita berkolaborasi dengan kekuatan dosa itu, dan itu tidak boleh. Makanya semua orang mati juga akan dibangkitkan nanti. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-11 dan 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.
Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Terus? Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Terus? Maka laut menyerahkan orang-orang mati. Nah, jadi kalau ada orang mati tenggelam, orang mati dimakan ikan, orang mati dalam lautan entah apa, itu akan dikeluarkan lagi, dibangkitkan juga. Terus? Dan maut dan kerajaan maut. Kerajaan maut, dia orang yang mati dengan cara apa saja termasuk dibakar. Ya semua akan dibangkitkan, tapi kan ada dua yang dibangkitkan tadi. Dibangkitkan untuk hidup kekal, dibangkitkan untuk hukuman kekal. Semua bangkit. Terus maut dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya, apa yang dalamnya? Ya, jadi apa saja maut dan kerajaan maut kan luas gitu loh. Orang mati kan caranya macam-macam. Semua akan dibangkitkan. Jadi kalau gitu bukan karena Allah tidak dapat membangkitkan orang yang dikremasi. Tetapi itu bertentangan, kalau kita melakukan itu bertentangan dengan keyakinan kita bahwa tubuh ini belum selesai dan tubuh ini akan dimuliakan. Belum selesai sejarahnya dan tubuh ini akan dimuliakan. Gitu loh. Jadi antara keyakinan dan praktek tidak sama nanti. Bertentangan oleh karena itu dalam gereja ortodoks ini dilarang, ini tidak boleh. Supaya konsisten dengan keyakinan. Karena kita tidak percaya pada reinkarnasi. Kita percaya inkarnasi, kalau inkarnasi firman jadi manusia. Tapi kalau enggak. Itu artinya menitis kembali. Ya. Makanya kembali kepada Ibrani pasal 9 ayat 27 tadi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Mati hanya satu kali. Kalau kita berinkarnasi berarti matinya berkali-kali kan. Seperti lahirnya pun berkali-kali. Kan? Lahir, besar, tua, mati. Lahir, besar, tua, mati. Lahir kan gitu terus berkali-kali. Tapi Alkitab mengatakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Bukan 2 kali, bukan 3 kali. Sebab kalau 2 kali, 3 kali itu mengasumsikan adanya reinkarnasi. Dan itu bukan ajaran Kristen. Sebab kita percaya pada kebangkitan, bukan reinkarnasi. Ya? Coba baca lagi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya toh, satu kali saja dibangkit. Itu hari kebangkitan. Loh Romo, kalau landasannya kita tidak mengkremasi orang mati karena kita percaya pada kebangkitan. Dan kremasi itu landasannya adalah keyakinan pada reinkarnasi. Bukankah dalam Alkitab dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu reinkarnasinya Elia? Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-12, 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia. Maksudnya, ialah Yohanes Pembaptis ini. Ya? Ialah Elia yang akan datang itu. Tapi Yohanes sendiri mengatakan, aku bukan Elia. Gitu kan? Coba kita baca Yohanes pasal 1 ayat 21. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Mendekat. Jadi dia bukan Elia. Loh, apa kontradiksi ini? Enggak. Karena kita salah mengerti, salah tafsir. Jadi kelihatannya seperti kontradiksi. Yesus mengatakan kalau kamu mau menerima dia itu Elia. Tapi dia sendiri mengatakan, kamu Elia? Bukan. Nah, mari kita lihat. Ya, betulkah ada reinkarnasi dalam Alkitab? Dulu pernah ada ajaran Origen yang percaya semacam reinkarnasi bukan karena itu ajaran Injil, karena pengaruh dari filsafat Plato, pengaruh filsafat Yunani, tapi bukan ajaran Injil. Makanya itu ditolak oleh gereja pada konsili ketiga kalau saya tidak salah tahun 381. 431 antara kedua ketiga Romo lupa itu konsili kemana itu menolak ajaran ini karena itu tidak sesuai dengan ajaran Injil. Nah, banyak orang yang percaya pada bahkan orang Kristen ngakunya Kristen tapi percaya seperti ini lalu merujuk kepada itu bukan ajaran gereja. Dalam gereja itu ada namanya teologumena, yaitu pendapat pribadi. Nah, pendapat pribadi tidak boleh mempunyai kekuatan dogma.
Kalau ajaran seluruh gereja yang diproklamirkan secara bersama dalam konsili, baru itu ajaran gereja. Kalau pendapat orang boleh pribadi, orang boleh berpendapat apa, kodok jadi Tuhan pun boleh gitu kan, pribadi gitu kan. Nah, kita tidak percaya pada pendapat pribadi. Kita percaya pada ajaran gereja, suara Roh Kudus yang dikumandangkan dalam gereja melalui konsili. Ya. Nah, landasannya apa sih orang-orang yang percaya pada reinkarnasi ini? Bahkan orang Kristen. Atau orang yang menggunakan pasal ini untuk membuktikan ajaran mereka yang memang percaya pada reinkarnasi ini. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat 1 dan seterusnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Terus? Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dari ayat ini, kalau orang itu buta, muridnya bertanya dosanya atau dosa orang tuanya. Kalau dia buta sejak lahir, bagaimana dia berdosa? Ya berarti berdosa pada hidup sebelumnya. Nah, di sini akhirnya mereka mengambil kesimpulan ada reinkarnasi. Tapi Yesus tidak mengiyakan. Maka dia jawab, ditolak. Bukan orang ini, bukan orang tuanya. Tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Berarti Yesus tidak mengiyakan ajaran itu. Ya kan? Berpendapat kan boleh, tapi waktu itu kan jawabannya Yesus, bukan kata-kata muridnya. Muridnya kan bertanya, Yesusnya beri jawaban. Jadi kalau gitu ketika ayat ini digunakan sebagai bukti adanya reinkarnasi, itu terlalu dasar yang terlalu lemah. Nah sekarang, bagaimana dengan Elia tadi? Reinkarnasi itu apa sih? Reinkarnasi itu orang yang sudah mati, rohnya masuk ke tubuh lain. Gitu kan? Lo Elia itu lo belum pernah mati, gimana bereinkarnasi? Tubuh tidak bisa masuk ke tubuh. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 2. Kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita baca saja mulai ayat 1 saja dulu. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Menjelang Tuhan menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Jadi Elia mau diangkat ke surga dengan angin badai. Lalu dengan muridnya Elisa. Kalau dalam Islam itu namanya Elyasa. Elia itu dalam Islam namanya Ilyas. Ya. Dan Nabi Elisa diajak jalan-jalan. Nah, ketika mereka sedang berjalan, ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Dengan tubuhnya kan. Elia nggak pernah mati. Orang yang nggak pernah mati tidak mungkin mengalami reinkarnasi. Yang reinkarnasi itu artinya itu ulang kembali, inkarnasi menjadi daging kembali ketika orang itu sudah kehilangan daging. Ketika orang itu sudah mati, sudah punya tubuh, itu baru reinkarnasi. Belum masih punya tubuh kok reinkarnasi gimana? Dan Elia belum mati. Menurut Alkitab, dia akan kembali dengan tubuh itu. Coba kita baca di dalam Maleakhi pasal yang keempat. Ayatnya yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, toh? Menurut Alkitab Elia akan kembali. Berarti dia belum mati. Ya memang, tidak ada ceritanya dia mati. Dia waktu berjalan dengan muridnya, Elisa langsung diangkat ke langit. Dengan kuda berapi, dengan kereta berapi. Itu malaikat yang menampakkan diri seperti itu. Nah, gimana bisa berinkarnasi gitu?
Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa kalau kamu percaya dialah Elia itu, dalam arti apa itu? Coba kita baca lagi di dalam Matius pasal yang ke-12 tadi. Di dalam Matius pasal yang ke-12. Ayat 11 ya. Ayat 11 ayat yang ke kita baca ayat yang ke-13 14. Dan mulai ayat 13 lah. sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Apa artinya ini? Yesus mengatakan itu, tapi dia sendiri mengaku, apa kamu Elia? Bukan. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena yang dimaksud Elia ini bukannya Elia itu turun ke dunia, masuk ke dalam Yohanes Pembaptis, jadi Yohanes Pembaptis reinkarnasi, sebab dia belum mati, gimana reinkarnasi? Tidak mungkin. Tetapi itu seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 1. Ayatnya ketika Yohanes Pembaptis mau lahir, maka malaikat Gabriel memberitahu bapaknya Imam Zakaria di dalam Lukas 1 ayat 13 sampai ayat 17. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan ini loh maksudnya, bukan Elia menjadi Yohanes Pembaptis, dia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Bukan Yohanes Pembaptis bereinkarnasi, tidak ada itu ajaran itu. Itu yang dimaksud Yesus. Kalau kamu mau terima, nggak terima nggak apa-apa gitu loh. Dialah Elia yang akan datang, yaitu yang dengan roh dan semangat Elia itu dia melakukan itu, bertobat, berkhotbah tentang pertobatan. Elia kan juga begitu, ya kan, menghardik orang itu supaya meninggalkan dosa. Elia juga begitu. Jadi dalam roh dan semangatnya Elia inilah dia datang, maka dia disebut dialah Elia yang akan datang. Tapi sebenarnya dia bukan Elia. Seperti ya dia jawab, apakah engkau Elia? Bukan. Jadi nggak ada reinkarnasi itu, karena itu bertentangan dengan ajaran kebangkitan tubuh. Karena landasan kita adalah Kristus yang telah bangkit, maka kita percaya pada kebangkitan itu. Oleh karena itu, karena tubuh ini bukan mengalami kelapuan ditinggal rohnya masuk tubuh lain, tetapi tubuh ini menantikan kebangkitan. Maka dalam butir ke-11 dari pengakuan iman gereja mengatakan, aku menunggu akan kebangkitan daging. Ayat 12, dan kehidupan zaman yang akan datang. Daging artinya tubuh ini akan dibangkitkan. Itu keyakinan Kristen dari zaman purba, dari awal gitu loh. Dan dari Alkitab sudah kita tunjukkan tadi. Itulah sebabnya kita tidak melakukan kremasi. Bahkan ada indikasi pembakaran mayat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amos pasal 2. Kita baca di dalam Amos pasal 2 ayatnya yang kedua. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Bukan itu ya, sebentar. Pasal 2 ayat 4 juga. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan
yang diikuti oleh nenek moyangnya. Ayat 1 coba. Amos 2 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Ini disebut perbuatan jahat. Membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Tuhan tidak berkenan dengan kita. Jadi kita orang Kristen, ya lebih baik percaya kepada firman Tuhan daripada desakan dengan alasan macam-macam. Loh Romo, kalau sudah tidak ada tanah gimana? Tahu nggak, di Yunani itu, di beberapa monasteri dalam biara, yang tanahnya sedikit, tidak banyak. Caranya begini, kalau ada rahib yang meninggal, itu dikubur. Setelah 2 atau 3 tahun, itu digali kuburan itu, tulangnya diletakkan pada guci, disimpan di tempat penyimpanan tulang itu. Jadi nggak dibakar, sehingga tanahnya bisa diambil kembali, dipakai kembali untuk orang yang mati. Kenapa tidak begitu? Gitu? Kenapa harus dibakar? Kalau ada contohnya di dalam praktek gereja ortodoks yang memang tidak ada tanah begitu, kenapa kita tidak mengikuti cara itu? Gitulah. Sehingga dengan demikian kita tidak bertentangan dengan keyakinan kita, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi kita tidak juga ditekan oleh tidak adanya tanah. Jadi jangan tekanan sosial atau tekanan budaya atau apa membuat kita akhirnya mengorbankan keyakinan kita, melakukan praktek yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, melakukan praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ditanya saudara JC, apakah dalam gereja ortodoks boleh disimpan abu kremasi orang meninggal? Kremasi saja sudah boleh, ngapain nyimpan abunya? Kremasinya saja tidak dilakukan, ngapain menyimpan abunya? Apakah dibenarkan dalam ajaran ortodoks seperti itu? Ya tidak. Dan di mana dasar firman Tuhannya? Sudah saya berikan dasarnya tadi. Alasannya atau abu kremasi orang tersebut ini ada di dalam ruang ibadah. Lagi mana kok bisa? Ini ruang ibadah Kristen atau ruang ibadah apa? Kalau ruang ibadah agama yang percaya gitu ya enggak apa-apa, tapi dalam ruang ibadahnya Kristen sebaiknya dikubur gitu loh. Kalau ada begitu, ngapain di rumah ibadah? Disimpan tersembunyi, ngapain disembunyikan? Berarti kan dia tahu bahwa itu enggak benar. Ya kan? Nah, saudara baik juga begitu. Saya menonton video Romo Daniel tentang api penyucian dan dikatakan kalau menurut ortodoks mayat jangan dikremasi. Bagaimana kalau ada orang yang tubuhnya hangus karena terbakar? Itu terbakar, itu kecelakaan namanya saudara Bayu. Bukan sengaja dikremasi. Maksudnya kremasi itu secara sengaja ada upacaranya, orang itu dibakar atas keyakinan iman gitu loh. Bukan kecelakaan seperti ini. Lah kalau kecelakaan yang jadi masalah seperti yang saya katakan tadi, Tuhan juga akan membangkitkan semua. Tetapi masalahnya bukan karena Tuhan tidak dapat membangkitkan orang yang dibakar, tetapi posisi teologis kita untuk mengetahui harga diri tubuh manusia, bahwa itu belum selesai, itu nanti akan dimuliakan. Jadi beginilah jawaban saya kepada saudara JC dan saudara Bayu. Kiranya Tuhan berkati, saya harap ini menjadi berkat. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.